Halo, ini Degang Buce. Saya bersama dengan Tante Wiwi ini ya. Iya. Tante Wiwi kita, lagi. Tante Wiwi. Tante Wiwi, saya dengar apoteker ya. Belum apoteker. Sempat Saya sekolah farmasi. Sekolah farmasi. Tapi belum selesai, terus menikah. Ya. Jadi tidak selesai. Tadi sangat menarik sekali. Tante Wiwi cerita pernah kena stroke. Iya. Kapan itu? Saya tuh kira-kira hampir 8 tahun yang lalu. 8 tahun lalu. Ya, saya tuh kena stroke. Ya. Tapi saya ke dokter syaraf yang di Surabaya. Ya. Dokter syaraf di Singapura. Ya. Tapi nggak ada pertolongan yang langsung bisa kelihatan gitu ya. Ya. Saya sempat dikasih obat. Ya. Terus saya kembali kontrol. Ya. Dok, gimana? Obatnya masih terus jalan. Nanti habis. Dok, gimana? Masih tahu obatnya? Masih jalan terus. Terus saya mikir-mikir, diobati jalan terus, kontrol dokter jalan terus, tapi penyakit saya itu nggak kunjung hilang. Terus saya akhirnya sudah nggak optimis lagi, saya pesimis. Saya itu biasanya orangnya tuh energik, dan saya tuh optimis sekali. Saya juga nggak takut. Ternyata ini sekarang saya tuh jadi pesimis. Terus saya mau menjual perusahaan yang saya tangani saat ini, yaitu farmasi. Saya tawar-tawarkan. Saya tawar-tawarkan, mereka bilang, loh kenapa Bu Wiwi kok dijual? Saya tidak mampu lagi. Loh kenapa tidak berobat? Jadi saya mengunjungi mereka itu sambil nawarkan perusahaan. Saya tuh ditemenin orang yang nuntun saya. Jadi jalannya tuh sudah sempoyongan kiri, sempoyongan kanan. Kenapa? Apa yang terjadi waktu itu? Kenapa? Apanya rasanya gimana? Pusing ya, terus gitu tidak stabil. Saya mau ke kiri, tahu-tahu ke kanan. Oh, mau ke kiri, ke kanan. Jadi pikirannya tuh pusing banget gitu ya. Mau ke kanan, loh kok kaki saya ini ke kiri. Saya tuh mau jalan ke kanan, tapi kaki saya tuh ngarahnya ke kiri. Gitu. Saya mau maju, terjatuh ke depan. Saya mau mundur, jatuh ke belakang. Jadi akhirnya kalau saya mundur, saya harus muter badan saya dulu, baru jalan maju. Berarti mundur. Kalau saya langsung mundur gini nggak bisa. Oh, begitu. Terjatuh. Terus sekarang saya harus membiasakan diri saya. Kalau saya mau belok kanan, saya ke kiri aja. Kalau saya mau belok kiri, saya biasakan diri saya beloknya ke kanan. Nah itu bagi saya sulit sekali. Kadang-kadang kan mendadak ya, mau kanan lalu saya terjatuh ke kiri. Ya. Terus orang-orang bilang, Bu Wiwi cari pengobatan di RSPAD itu ada dokter, namanya Dokter Terawan. Loh, saya tuh nggak ngerti RSPAD, nggak kenal Dokter Terawan gimana? Tanya aja ke sana. RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Oh, jadi itu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, khusus untuk Angkatan Darat. Iya, dulunya saya mikir ini gitu. Tentara semua. Saya ini bukan tentara. apa nih, bukan tentara, bukan apa saya bisa diterima di sana. Terus akhirnya mereka, oh bisa. Terus saya ketemu orang lagi, nawarkan lagi. Bu, Ibu kok jadi kayak gini sih? Iya, saya juga susah loh, makanya bantu dong. Terus beliin perusahaanku. Jangan Bu, Rama itu kan bisa besar. Kenapa kok dijual? Ya, saya sudah tidak mampu lagi, saya tidak bisa kerja lagi. Terus dia mengatakan hal yang sama. Ya, termasuk Pak TW juga yang terakhir dengan juri. Ning, mertuamu bawaan ke tempatnya Dokter Terawan. Nah, ini semua Terawan. Tapi saya masih ragu. Apa betul bisa mengobati saya? Karena saya dipegang 2 dokter syaraf nggak berhasil. Terus akhirnya saya mulai percaya. Tapi masih belum ada waktu. Karena takut, nggak ada kenalan, nggak ada apa. Terus suatu malam saya bangun tidur jatuh. 2 hari lagi bangun malam ke kamar mandi jatuh lagi. Terus saya mulai takut. Ini kalau saya jatuh berkali-kali tulang saya nanti kan patah. Ya sudah umurnya segitu, patah. Terus akhirnya saya nekat, anak saya Mercy sama mantu saya Ming, terus suami saya ngajak bareng ayo ke Jakarta. Itu saya sudah duduk di kursi roda, cuma saya kok di hadapan karyawan tuh nggak memperlihatkan kalau saya sakit. Padahal saya tuh sebetulnya ya sudah selontongan, nggak karuan. Tapi di depan mereka saya seolah-olah
nggak sakit. Saya tahunya tuh kalau malam tuh nangis, Tuhan kenapa? Saya tuh kok jadi begini. Saya naik pesawat dari duduk, berdiri nggak bisa. Aduh. Seperti ditahan gitu loh. Jadi kalau saya mau berdiri tambah kayak ditarik. Nah kalau berdiri bisa jadi terjengkang ke depan juga gitu. Nah terus yang bantu saya ya para pramugari itu. Mbak tolong tarik Mbak, saya nggak bisa berdiri. Saya akhirnya oh iya berarti kalau saya duduk itu mau berdiri tambah terjadi kebalikannya. Kalau tadi kanan kan kiri ke kanan. Sekarang berdiri terduduk tambahan. Nah itu baru saya sadar. Oh, nah terus saya gimana caranya ya? Kalau terus saya inget-inget duduk berdiri duduk, saya sampai nggak bisa mikir bagaimana. Terus akhirnya saya memberanikan diri cari RSPAD, terus cari dokter terawan. Setelah saya nunggu daftar, dapatnya 14 bulan. Lah keburu mati ini jatuh bolak-balik 14 bulan ini. Isi ya, sibuk banget sampai 14 bulan antrian. 14 bulan saya pikir ini dokter apa sih kok sampai 14 bulan? Kok orang harus nunggu padahal saya ini hidup mati ini nggak ngerti ini bolak-balik jatuh. Terus akhirnya ini mujizat lagi. Pak Ming disapa oleh temennya, sama-sama tentaranya. Sama-sama tentaranya tuh waktu itu apa ya bintang 2 kalau nggak salah. Terus tanya, "Loh, Mas Ming, ngapain kesini?" Mertua saya, "Yang mana?" "Yang itu, di kursi roda itu." "Iya." "Sakit apa?" "Stroke." "Nyari dokter siapa?" "Terawan." "Sudah kenal?" "Belum." Nah, terus sama dia dibawa masuk, dikenalin. Sejak saat itu saya kenal dokter Terawan. 14 bulan jadi 1 hari. Besoknya langsung dikerjakan. Padahal saya itu saya ketakutan bukan main. Aduh, lihat karena tante punya itu pengalaman buruk dengan itu ya. Obat chemical untuk di ronsen. Nah, namanya apa? Kontras. Kontras ya. Ya, itu saya mesti ingat-ingat setiap kali dilakukan apa-apa tuh. Jangan kontras ya. Saya bilang jangan dikasih kontras. Nah, demikian pula saya cerita sama dokter Terawan, "Dok, ini dikasih kontras enggak?" Saya cerita atau tadi enggak bilang begitu. Ya sudah, saya tenang. Nggak taunya ada kontrasnya. Saya dikasih kontras tuh menggigil sampai tempat tidurnya tuh goyang semua. Tante menggigil karena ketakutan apa karena pengaruh obatnya? Mungkin dokter Terawan nggak percaya kalau saya tuh alergis, mungkin nggak percaya kan belum pernah megang. Tapi sudah mempersiapkan semua. Dikasihkan itu anti alergi katanya. Ya. Tim dokter yang rawat saya bukan cuma dokter Terawan tapi tim. Dokter anestesi, dokter yang alergis, dokter yang jantung, yang paru-paru, semua nunggu reaksi apa yang terjadi karena saya sudah cerita pengalaman saya di Leuven itu. Terus, "Oma, seneng nyanyi?" "Iya." "Mau apa?" "Amazing Grace." "Ayo kita nyanyi ya." Untuk tenangin malah ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Saya tuh sampai ketakutan mau nangis nggak jadi nangis karena nyanyi. "Ayo nyanyi lagi, ayo sambung apa lagi Oma." Dengan nyanyi terus saya konsentrasinya nggak ke sini. Konsentrasinya pada I Tuhan. make myself happy. Terus konsentrasi kepada Tuhan. Terus udah gitu dokternya tanya gini, "Oma, coba noleh ke kiri. Lihat jam itu jam berapa?" "Dok, mata saya kok jadi lain ya? Kok jadi terang?" Itu saya baru sadar mata saya tuh terang. Tiba-tiba jadi terang ya? Jadi melihat jam yang jarak jauh tuh terang sekali. Saya seneng. Sudah selesai Oma. "Loh kok enggak terasa Dok?" "Makanya enggak terasa kan. Walaupun masih agak gini, tapi enggak seperti yang pertama tadi." Karena baru pertama. Sudah, saya dikembalikan ke ruangan saya, ruang tunggu. Setelah dilakukan tindakan. Terus dokternya bilang gini, sore-sore 5 jam setelah saya dirawat, ditiliin lagi sama dokter Terawan, tapi sudah pakai baju lengkap Angkatan Darat. Kalau tadi kan ditutup baju operating room, nggak begitu kelihatan wajahnya ya. Terus gitu lengkap baju tentara saya ditiliin. "Oh, dokter tentara nih bener-bener ya." "Iya Oma, kenapa Oma?" "Nah, gini tadi saya takut Dok, di ruang operasi ada dokter tentara kayak mau perang aja." Gitu. Terus saya coba Oma, kakinya turun, jalan, maju.
mundur, maju, mundur. Loh kok enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Mundur ya enggak kebablasan, maju ya enggak kejungkel. Yeah. Terus ke kiri, ke kanan, yeah. kok enggak jatuh. Yeah. Dok, saya lari ya. Yeah. Ya saya sabar-sabar Oma, jangan terlalu energi. Jangan terlalu exciting. Exciting. Enggak dok, saya mau nyoba di depannya dokter. Saya bisa enggak melakukan kegiatan saya? Saya lari, loh kok bisa? Dok, saya coba satu lagi ya. Jongkok berdiri, loh kok bisa? Dok, saya melakukan 20 kali ya. Iya. Kalau capek enggak kuat berhenti. Bisa 20 kali. Wow. Waduh, saya bilang aduh luar biasa dok. Saya terima kasih ya dokter Terawan, saya bisa kayak gini. Terima kasihnya pada Tuhan. Saya hanya alatnya Tuhan yang dipakai untuk mengobati. Wow, luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu kesaksian dari Ibu Wiwi. Beliau adalah bisnis wanita yang terkenal di Surabaya, juga punya perusahaan farmasi ya. Dan beliau stroke selama 2 tahun Tante ya. Sampai tidak bisa ini. Dan sembuh hanya dalam waktu setengah jam setelah treatment. Luar biasa ya. Lah adik saya kan dokter di Belanda. Tidak masuk akal gitu. Iya, dia bilang gini, dia lihat saya, dia bilang gini. Dulunya temennya dia yang datang ke Surabaya. Dia bilang, Paul, Yosus itu parah, kayak umur 80 tahun. Jalan gak berani, timik-timik jalannya. Terus kiri kanan. Yemut nar Indonesia kan untuk nilai tajikmu. Bilang gitu. Nah, terus adik saya datang, nangis lihat saya. Kok saya ini kok jadi kayak gini? Bisa jadi ya. Terus akhirnya dia konsultasi dengan teman-temannya karena adik saya itu anestesiolog ya. Terus teman-temannya bilang, Paul, kita obati aja. Karena kadang-kadang orang itu kalau semakin tua semakin alergis. Kenapa? Logam-logam tuh masuk, makan kalengan tuh ada logamnya itu. Terus saya disediakan pengobatan di Belanda selama 5 bulan. Saya bilang aku tidak mungkin tinggal di Belanda 5 bulan. Terus saya nyoba ke dokter Terawan. Tidak taunya 20 menit setengah jam beres. Luar biasa ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari kita punya ini cerita ini satu encouragement ya. Jangan putus asa. Yang stroke jangan putus asa. Coba ke dokter Terawan. Siapa tahu pertolongan Tuhan bisa sembuh ya. Ternyata saya sembuh. Luar biasa. Terima kasih.